Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Muhammad, mahasiswa Universitas Nasional, Fakultas FTKI, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang an intelligent Internet of Things based healthcare system using fuzzy neural networks, atau sistem perawatan kesehatan cerdas berbasis IoT menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan metode fuzzy. Penulisnya ini adalah Kasif Hamid, Imran Sarwar Bajwa, Sobana Ramzan, Wahid Anwar, dan Akmal Khan dari Department of Computer Science and IT the Islamia University of Bahawalpur 63100 Pakistan. Department of Computer Science and IT the Gulf Sadiq College, Women University Bahawalpur, Pakistan. Fasilitas kesehatan di zaman modern ini adalah kunci negara berkembang, di mana daerah terpencil menghadapi kekurangan rumah sakit dan ahli medis yang berkualitas. Kecerdasan buatan semakin berkembang dan menguntungkan untuk kehidupan kita, terutama di bidang kesehatan. Terdapat beberapa hal yang harus dikembangkan dalam kesehatan, karena saat ini terdapat permasalahan, diantaranya waktu untuk mendiagnosis penyakit, yaitu antara 24-48 jam, dan jam pengobatan dari ahli medis di rumah sakit, terutama biaya lokal pusat kesehatan dan kebutuhan koneksi wifi. Paper ini menerangkan tentang kecerdasan buatan di bidang kesehatan berbasis teknologi modern seperti Internet of Things dan pembelajaran mesin. Kecerdasan buatan ini cukup meringkas proses data pasien untuk pengambilan keputusan. Sistem ini tidak memerlukan biaya yang banyak, bisa menjadi solusi untuk masyarakat di daerah terpencil. Mereka bisa menggunakan sistem ini untuk menemukan apakah penderitaan mereka cukup serius dan bisa menghubungkan mereka dengan rumah sakit terdekat. Internet of Things adalah konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang berhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi dari ke perangkat lain. Menurut metode identifikasi radio frequency identification, istilah IoT tergolong dalam metode komunikasi, meskipun IoT juga dapat mencakup teknologi sensor lainnya, teknologi nirkabel atau quick response. Internet of Things sebenarnya adalah konsep yang cukup sederhana, yang artinya menghubungkan semua objek fisik di kehidupan sehari-hari ke internet. Istilah Internet of Things terdiri atas dua bagian utama, yaitu internet yang mengatur konektivitas dan things yang berarti objek atau perangkat. Smart Healthcare System adalah sebuah teknologi dalam perawatan pasien yang memungkinkan dan bisa memperbaiki standar bidang kesehatan. Dalam konsep Smart Healthcare, sistem konsep e-health juga termasuk dalam perintah di berbagai teknologi seperti Electronic Record Management, Smart Home Services, Intelligent dan Medical Connected Devices. Internet of Things sebenarnya adalah konsep yang cukup sederhana, yang artinya menghubungkan semua objek fisik di kehidupan sehari-hari ke internet. Istilah Internet of Things terdiri atas dua bagian utama, yaitu internet yang mengatur konektivitas dan things yang berarti objek atau perangkat. Ini adalah komponen IoT berbasis Smart Healthcare. Dan ini adalah struktur IoT pada healthcare-nya. Ini adalah klasifikasi dari Smart Healthcare System. Ini adalah arsitektur sistem Smart Healthcare. Ini adalah diagram untuk memonitor pasien klinik daerah terpencil. Dan ini adalah Arduino board. Arduino ini memiliki model number ATmega328, memiliki 4 pin untuk input dan output pada sumbernya. Pin digital Arduino Uno ada 14 pin yang dapat digunakan sebagai input atau output, dan 6 pin analog reliable A0 sampai A5 sebagai ADC. Setiap pin analog memiliki resolusi sebesar 10 bit. Sumber tenaganya mendapatkan dari USB interface. Pengaturan dasar Arduino board terdiri dari input output, set reset button, sensor lights, and activating motor with output LED. Ini adalah LM35 analog temperatur sensor. LM35 analog temperatur sensor adalah alat untuk mendeteksi suhu badan dan demam. LM35 memiliki keakuratan tinggi dan kemudahan perancangan jika dibandingkan dengan sensor suhu yang lain. LM35 juga mempunyai keluaran impedansi yang rendah dan linearitas yang tinggi, sehingga dapat dengan mudah dihubungkan dengan rangkaian kendali khusus serta tidak memerlukan penyetelan lanjutan. Meskipun tegangan sensor ini dapat mencapai 30 volt, akan tetapi yang diberikan ke sensor adalah sebesar 5 volt, sehingga dapat digunakan dengan satu daya tunggal dengan ketentuan bahwa LM35 hanya membutuhkan arus sebesar 60. Hal ini berarti LM35 mempunyai kemampuan menghasilkan panas dari sensor yang dapat menyebabkan kisaran pembacaan yang rendah, yaitu kurang dari 0,5 derajat Celcius pada suhu 25 derajat Celcius. Ini adalah pulse rate sensor. Pulse rate sensor adalah sebuah sensor denyut jantung. Sensor ini dapat mendeteksi denyut nadi pada jari telunjuk tangan dengan cara menggabungkan data denyut nadi dari sensor dengan program di microcontroller. Bisa didapatkan nilai BPM. Heart rate sendiri merupakan detak jantung persatuan
waktu yang biasanya dinyatakan dalam beats per menit. Sensor ini berfungsi untuk menghitung jumlah detak jantung. Caranya cukup sederhana dengan meletakkan jari ke sensor selanjutnya. Data pembacaan sensor tersebut diterima Arduino melalui pin analog menggunakan fitur analog to digital converter. Diolah menjadi BPM. Untuk cara pemasangan lebih jelasnya bisa dilihat di datasheet di bawah artikel ini. Detak jantung normal pada manusia adalah 60-100 BPM. Biasanya faktor yang paling berpengaruh yang membedakan jumlah detak jantung per menit masing-masing orang adalah umur, kondisi jantung, dan aktivitas olahraga yang sedang dilakukan. Ini adalah tabel scientific programming. Ini adalah calibration of sensor data with physiologic system. Tujuan dari metode terdiri dari sensor suhu badan, denyut nadi, tekanan darah untuk menilai kondisi pasien yang sedang diobservasi. Untuk menentukan keadaan pasien dan menyembuhkan sistem ini menggunakan pengetahuan dasar dan metode physiologic system untuk mengambil keputusan pada pasien yang dirawat. Monitoring dan manajemen. Tujuan metode ini juga mencapai untuk memperbaiki keefektivitasan dalam hal perawatan pasien dan memonitor setiap waktu, biaya, dan pemanfaatan tenaga kerja. Penilaian ini diuji pada sampel kecil dari jumlah populasi masyarakat sekitar dan terbukti efektif, akurat, dan efisien untuk digunakan. Pendekatan yang diusulkan sejauh ini memungkinkan untuk menyesuaikan pada kondisi yang lebih kritis, seperti ruang operasi, pasien unit perawatan intensif, bayi baru lahir, dan pasien yang lebih kompleks. Ide saya dalam pengembangan teknologi tersebut adalah menerapkan di daerah pelosok Indonesia, karena di sana untuk menjangkau fasilitas kesehatan amat sulit. Dengan adanya teknologi tersebut dapat diharapkan bisa menangani setiap individu masyarakat apabila mengalami kondisi sakit. Teknologi ini juga bisa menjadi sumber pemerataan fasilitas di bidang kesehatan dan bentuk perhatian pada mereka yang berada jauh di tengah kota. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.